Namo Sida. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Ano Badra Kertoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas asungkerta waranugrahanya lah sehingga kami dapat membuat video pada pagi hari ini yang bertemakan tentang sikap Trisandya. Sebelum kami menyampaikan materi tentang sikap Trisandya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Malem Karina dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Walulita. Kami dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 6. Umat sedharma, kata Trisandya tidak asing lagi bagi kita umat Hindu. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengertian Trisandya, sikap Trisandya, dan kenapa Trisandya itu dilakukan 3 kali dalam sehari. Umat sedharma, di sini kita akan langsung membahas tentang apa itu Trisandya dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan atau kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu Trisandya. Umat Hindu atau rekan-rekan yang berbahagia, kata Trisandya itu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Nah, Trisandya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang itu artinya tri, artinya 3, dan sandi itu yaitu melakukan hubungan harmonis dengan ide Sang Hyang Widi Wasa itu sendiri. Nah, jadi kata Trisandya dapat digabungkan menjadi 3 cara untuk menghubungkan diri kepada ide Sang Hyang Widi Wasa atau Sang Pencipta itu sendiri. Umat Dharma yang berbahagia, Trisandya merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh umat Hindu, terutama yang berada di Bali, Jawa maupun Sulawesi. Trisandya ini wajib dilaksanakan oleh para umat Hindu karena kenapa? Di setiap harinya kita akan melakukan sebuah kegiatan, di mana kita melakukan Trisandya pada pagi hari itu yaitu memohon keselamatan atau penuntunan untuk melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan di hari itu. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan saya karena sudah menjawab tentang pengertian Trisandya. Nah, di sini kami ingin bertanya tentang kenapa kita Trisandya itu 3 kali dalam sehari? Umat Hindu yang berbahagia, kenapa sih kita melaksanakan Trisandya sebanyak 3 kali sehari? Nah, kita melaksanakan Trisandya sebanyak 3 kali sehari itu yaitu untuk memohon keselamatan dan kerahayuan. Nah, Trisandya yang kita lakukan itu dimulai dari pagi hari, siang hari, dan sandikala. Trisandya yang kita laksanakan pagi hari itu yang disebut dengan Surya Prabhatam. Kata Surya Prabhatam berasal dari kata Veda, yang dimana merupakan salah satu bagian dari kitab Veda Suti. Umat sedharma yang berbahagia, kita melaksanakan Trisandya yang kedua itu pada saat siang hari, yang dimana disebut Madhyanam Sandhya. Nah, di sini itu pada saat siang hari itu sifat-sifat rajas kita itu mulai aktif gitu. Nah, di sana kita memohon kepada ide Sang Hyang Widi Wasa agar sifat-sifat rajas kita itu atau aktif itu digunakan untuk hal-hal yang positif, yang dimana untuk melakukan produktivitas seperti pekerjaan, melaksanakan pekerjaan yang lainnya agar dapat memenuhi kehidupan kita yang berlangsung ini. Selanjutnya kita melaksanakan Trisandya di sore hari. Nah, di mana sore hari itu adalah hal atau mulai timbulnya rasa-rasa malas dalam diri manusia atau sifat-sifat tamas. Nah, di sini kita melakukan Trisandya di waktu sore hari itu untuk menetralisirkan sifat-sifat malas itu. Walaupun kita di sana sudah mulai berhenti beraktivitas, tapi kita harus menetralkan sifat-sifat malas itu agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Misalnya seperti anak kita atau anak kecil itu keluar terus menemukan atau mengalami kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan seperti terjatuh atau menghadapi sebuah masalah dan hal-hal yang lainnya.
Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, di sini umat sedharma saya ingin bertanya sih kepada rekan saya tentang sikap-sikap Trisandia. Nah, di sini kan kita umat sedharma ini masih banyak loh yang menggunakan Trisandia itu. Cara-caranya itu masih ada yang kurang benar, bukan salah tapi kurang benar. Nah, di sini saya ingin tahu jawaban dari rekan saya. Rekan saya kan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan tentang bagaimana sikap-sikap Trisandia yang benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, bukan halnya untuk saya menggurui para sesepuh atau senior-senior yang telah mempelajari hal-hal tentang logam atau bagaimana tentang Trisandia tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sikap-sikap Trisandia. Nah, di sini sikap Trisandia itu ada 5. Yang pertama asana, yang kedua pranayama, yang ketiga karasudana, yang keempat mantra Trisandia, dan yang kelima tentang Pancasembah itu sendiri. Yang kelima ini kita tambahkan sedikit, yaitu tentang Pancasembah, agar dimana biar paket komplit gitu, enggak setengah-setengah jadinya gitu. Cuman 4 ini aja yang kita jelaskan, terus yang lagi 1 poin yaitu Pancasembahnya enggak kita jelaskan kan, cuma nanti kalau setengah kita jelaskan, mending saya jelaskan sekalian tentang paket komplitnya aja biar tidak ada kekeliruan atau apa nanti ke belakangnya. Umat sedharma yang berbahagia, marilah kita masuk ke bagian Trisandia yang pertama, yang dimana bagian Trisandia pertama itu yaitu asana. Nah, di sini sikap asana itu sendiri, badan itu harus tegak atau dimana mengambil posisi duduk yang enak. Dan kenapa? Supaya tidak nanti pas kita melaksanakan Trisandia itu ada yang kita masih memperbaiki sikap duduk atau masih kadang nengok ke kiri dan ke kanan dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Usahakan pada saat kita melaksanakan asana itu posisi badan harus sudah tegak, yang dimana posisi badan sudah tegak, kemudian disusul dengan sikap tangan. Nah, sikap tangan di sini itu jangan kita menggunakan sikap tangan yang seperti kita melaksanakan semedi. Kita ambil sikap tangan yaitu dengan menggunakan sikap amustikahana, yang dimana tangan amustikahana itu sendiri yaitu tangan kanan itu berada di atas tangan kiri, dan kemudian ibu jari dipertemukan. Setelah ibu jari dipertemukan, kemudian tempelkanlah kedua ibu jari itu di ulu hati. Nah, seperti ini tangannya, kemudian ditempelkan di ulu hati dengan mengucapkan mantra Om Sadiki Suci Nirmalaya Namah. Nah, itulah sikap dan mantra dari asana itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian Trisandia yang kedua, yaitu pranayama atau sikap pernapasan yang benar. Nah, di sini seperti kita ketahui sebelumnya, sikap asana itu sendiri sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini sikap amustikahana itu masih sama digunakan seperti sikap asana tadi, yang dimana tangan itu masih menempel di ulu hati. Ini sikap awal tadi itu. Nah, ini sikapnya, yang kemudian dengan menarik napas sebanyak 3 kali. Nah, di sana pada saat tarikan pertama itu dengan mengucapkan mantra Ang Namah, kemudian tahan napas itu dengan mengucapkan mantra Om Namah, dan yang ketiga lepaskan napas itu dengan mengucapkan mantra Mang Namah. Nah, seperti ini, tarik Ang Namah, tahan Om Namah, kemudian lepaskan Mang Namah. Nah, seperti itulah sikap dari pranayama dan mantra-mantranya sudah dijelaskan tadi. Itu hampir samalah dengan sikap asana itu sendiri sikapnya, tapi bedanya itu cuman di pranayama itu proses pengaturan napas,
agar dimana pada saat kita melaksanakan trisandi itu kita tidak tersendak atau kayak orang sesak napas itu atau dikejar-kejar seperti kejar anjing itulah. Kita melaksanakan proses trisandi tersebut. Kita melaksanakan proses trisandi tersebut itu dengan dalam keadaan santai, yang tenang, rileks, tanpa ada gangguan sedikit pun. Makanya di proses penarikan napas itu diperlukan keadaan tenang supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian lanjut ke sikap trisandi yang kedua, yang ketiga gitu, yaitu Karasudana, yang dimana pada sikap ini kita menyucikan tangan. Nah, di sana itu ada dua, yaitu Sudamam Swaha dan Ati Sudamam Swaha. Nah, yang Sudamam Swaha itu menyucikan tangan kanan, yang dimana sama seperti hal-hal sebelumnya telah saya sampaikan dari asana sama pranayama itu. Tapi bedanya di sini itu kedua tangan itu tidak ditempelkan lagi di ulu hati, melainkan dihadapkan posisi ke depan seperti itu. Yaitu yang pertama yaitu Karasudana dengan mantranya Om Sudamam Swaha, dan kemudian yang kedua tangan kiri di atas yaitu dengan mengucapkan mantra Om Ati Sudamam Swaha. Nah, seperti itulah sikap Karasudana dan mantranya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang keempat, yaitu sikap trisandi itu sendiri. Inilah hal yang terpenting dari ketiga sikap-sikap itu, dari perpaduan sikap itu melalui sikap trisandi asana itu dari sikap duduk yang baik, kemudian sikap penarikan napas yaitu pranayama, dan untuk pembersihan tangan itu sendiri. Nah, ketiga hal itu apabila sudah dilaksanakan, kemudian barulah kita melaksanakan trisandi, yaitu seperti sikap yang pertama, seperti sikap asana itu kembali ya, seperti itu. Kemudian tangan atau ibu jari itu kembali ditempelkan di ulu hati. Nah, seperti itulah sikap trisandi yang akan digunakan. Nah, untuk mantranya apakah perlu yang jelaskan di sini atau dicari di internet, dipelajari sendiri? Mungkin kalau kita umat Hindu udah paham sih ya mantra trisandi itu apa. Mungkin kita menjelaskan tentang cara Nah, berarti di sini tentang mantranya itu sudah tidak perlu lagi ya. Otomatis nanti kan juga bisa di searching di internet tentang mantra-mantranya itu. Terkadang kan juga mantra-mantranya itu setiap orang itu beda cara pelafalan mantranya dan pengucapannya itu beda. Nah, nanti biar tidak tidak salah yang menjelaskan tentang mantra-mantranya itu, soalnya kan setiap pemangku atau setiap pinandida atau yang lainnya, setiap mantranya itu dan pelafalannya itu beda-beda. Jadinya kita kan sebagai umat yang di bawah, sebagai kalangan bawah gitu, otomatis akan mengikuti pemandu itu sendiri atau pemimpin trisandi itu sendiri, bagaimana pelafalannya dan pengucapan trisandi itu sendiri. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang dari sikap trisandi itu sendiri. Nah, yang kelima itu paket komplitnya, yaitu tentang Pancasembah itu sendiri. Nah, di sini Pancasembah itu sendiri yaitu ada 5. Yang pertama Sembah Puyung, yang kedua Kesiwaraditya, yang ketiga Kedewi Samudaya atau Istidewata, yang keempat Tunas Padukrahan, yang ketiga Puspa Puyung lagi atau Puspa Puyung Pamukul. Ya, yang kelima gitu. Salah itu, yang kelima ya. Untuk Puspa Puyung Pamukul itu. Apakah perlu yang untuk sekalian mantranya atau bagaimana tentang Pancasembah itu, atau langsung sikap-sikapnya saja? Mungkin sikapnya saja, karena kan di saat mantra selanjutnya itu kan sesuai yang saudara katakan tadi, mantramnya itu sesuai dengan pemangkunya. Mantra ada kan penambahan mantramnya, terus kadang di tempat tertentu itu kan pasti beda mantram yang baik. Nah, mungkin di
tentang sikap dari panci sembah itu tambahan agar makin komplit, agar nanti kan masa Trisandianya aja dijelaskan tentang sikap-sikap Trisandia, terus sikap panci sembahnya enggak dijelaskan kan cuma gitu, enggak komplit jadinya. Masa orang melaksanakan Trisandia aja sih gitu terus berhenti gitu kan, tidak mungkin kan, otomatis bakalan lanjut ke panci sembahnya itu gitu. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang sikap melaksanakan panci sembah yang pertama, yaitu muspumuyung. Nah muspumuyung itu kita melaksanakan persembahan kepada Ide Sembung Widiwasi dengan menggunakan tangan kosong atau tanpa sarana, yang dimana ditujukan kepada Ide Sembung Widiwasi sebagai sang pencipta atau sang Brahman, yang dimana tangan kita itu kita campurkan seperti ini. Nah ini jarinya kita campurkan ini. Nah kemudian tangan itu dikening dan jari ini melewati dari. Nah ini dengan mengucapkan mantra, yaitu Om Atma Tatwat Nama Swa. Itu sikap dari panci sembah yang pertama, yaitu muspumuyung. Kita mantranya dan saya tahu kan biar tidak setengah-setengah gitu juga saya ngasih sikapnya itu. Masa sikapnya aja terus mantranya enggak kan, cuma juga kan sekalian gitulah. Nah kita lanjut ke sikap yang kedua, yaitu Pesuraditya kepada Tuhan sebagai sang pencipta atau sang Siwahaditya atau pembercahaya atau sinar untuk menyinari dunia itu sendiri. Nah yang ini tangannya sama seperti tadi itu, tapi dengan menggunakan bunga. Bisa juga kita menggunakan bunga yang warna merah atau warna putih, tapi yang lebih bagusnya sih kepada Siwahaditya itu kepada sang pedagang sendiri, Siwa sebagai sang pemberi kehidupan atau pencahayaan. Lebih baik kita menggunakan bunga yang berwarna merah sebagai penyimbolan beliau juga. Nah, tangan sama seperti tadi itu diletakkan di kening dengan jari-jari itu melewati ubun-ubun dengan mantranya, yaitu Om Aditya Siwahaditya Bilang sudah debang pada situasi Om Pranamyo Basa sikap yang kedua, yaitu sembah kepada Ide Sembung Widiwasi sebagai Siwa Haditya atau yang memberikan sinar, yang memberikan sinar alam semesta ini. Nah kita masuk ke sikap sembahyang yang ketiga, Istidewata atau Dewi Samudaya. Nah sikapnya masih sama seperti awal-awal tadi, tapi tangan itu tidak lagi di atas ubun-ubun, melainkan sejajar dengan ubun-ubun kita sendiri. Mungkin agak ini dah. Nah, tidak boleh lebih dari ubun-ubun. Nah di sini kita menggunakan sarana buka bunga itu, kadang bisa kita menggunakan bunga campur atau bunga jangkep seperti warna putih, kuning, dan merah itu bisa dijadikan satu gitu, atau bisa disebut dengan sekar jangkep. Nah ini dengan menggunakan sekar jangkep, yaitu dengan mantranya Om Namo Dewayu Adistanayu Sahidaya Sayu pada misalnya. Nah di sana juga misalnya kalau kita sembahyang ke tayangan jagat, lain lagi ada tambahan mantranya, berdisi lain lagi dengan tambahan mantranya ke dalam segala dan sebagainya. Pasti otomatis kalau kita pergi sedang itu dan berdisi dan selainnya itu otomatis beda lagi penambahan mantranya di Istidewata atau Dewi Samudaya itu, tergantung posisi atau tempat bunga itu sendiri. Nah yang keempat, Nilas Panugrahan. Nah di sini Nilas Panugrahan ini bisa kita menggunakan kuangen, atau bisa juga dengan menggunakan sekar jangkap seperti yang ketiga tadi itu. Tapi usahakan yang keempat ini kita menggunakan sarana kuangen. Tangan sama seperti kita melaksanakan sembahyang yang ketiga, Istidewata itu masih sama, tapi dengan menggunakan kuangen.
dengan mantranya pun di sana berbeda gitu. Kita melunas hal itu kepada insan yang berkuasa atau melunas amarta bang supaya ide agar kita mendapat rahayuan lanjut musuh. Sama tangan kayak yang tadi juga dengan mantranya Gomu anugerahku manusia Dewa dari Islamok jangan kenal Dewa Dewi mau sendiri yang menggunakan Nah di sana itu kadang di penerahannya itu ada juga penambahan. Mungkin kalau pemangkunya ingin menambahin mantranya di sana itu kan nanti penambahannya itu kadang beda-beda itu. Ada yang kadang Omayuwadi rasa berdiri hati suka sedia dah wisata dua di akses kita sabtu wahdanya jatuhnya luas tunjua yawat dan mahir halal jangan segagnya tawat tak kom bijan kawet kom juga iwas kita terus tu alu dinam aturan terus subang aturan terus kom dia bantu suka bantu rumah sampai dia tergantung dari pemangku itu sendiri mau menambahkan atau tidak versinya gitu, ada versi panjang ada versi lengkap. Kalau versi panjang yang kayak pertama tadi itu yang kemudian ditambahkan sama ada lagi satu kayaknya versi panjangnya itu ada tambahan romantis mempindem dan sebagainya gitu. Di sini yang hanya hafal yang cuman ada tambahannya lagi satu yang ada satunya belum yang kuasai di situ. Lalu lah masih dalam tahap proses pembelajaran. Jadinya kita sebagai manusia itu tidak instan gitu bisa langsung baca mantra atau menghafal mantra itu sendiri, pasti bakalan butuh proses untuk menghafal mantra itu sendiri. Nah untuk yang terakhir atau Puspamoyong Pamukut atau nginep gitu, tangan itu kembali seperti yang pertama sembah puyuh itu masih di atas ubun-ubun tapi dengan tidak menggunakan sadhana. Yang di sana itu kita memohon terima kasih atas segala apa yang telah diberikan, seperti yang tadi yang panugrahan itu gitu. Otomatis yang kita bakal mengucapkan rasa terima kasih atas diberikan panugrah hidup itu. Dan di sanalah di sembahyang akhir atau Puspamoyong Pamukut terima kasih kepada insan yang berkuasa itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat yang sampaikan dari Trisanggil dan Panji Sembah Ageng Paket Komplit. Kurang lebihnya atau masih ada kekeliruan dalam hal penyampaian yang tentang Trisanggil maupun Panji Sembah itu, tolong dikoreksi atau bisa nanti saudari bisa menanyakan ke hal-hal yang lainnya, bukan hanya satu sumber. Masih kan di sana banyak sumber gitu. Ada pemangku atau pedandu bisa ditanyakan seperti itu biar tidak monoton kan. Sikap Trisanggil dan Panji Sembah itu ada banyak. Kita sebagai manusia yang di bawah itu jangan berpatok ke satu. Nanti kadang orang itu bilang oh yang ini sikapnya betul, tapi orang lain itu merasa oh salah. Jadinya kan kita sebagai yang di bawah itu merasa bimbang gitu, mana sih yang betul, sikap Trisanggil maupun Panji Sembahnya. Makanya kita sebagai yang di bawah itu harus banyak-banyak bertanya gitu tentang sikap Trisanggil yang betul, tentang sikap Panji Sembah yang betul gitu. Agar kenapa kita harus selalu bertanya itu agar kita tidak salah gitu. Wajar sebagai manusia kita salah, tapi kan bakalan tidak semestinya bakalan kita salah terus gitu. Otomatis kan kita harus juga mengkoreksi diri, mencari kebenaran diri sendiri. Wajar seperti yang mungkin aja tanya gitu ke sumber lain, tidak yang aja gitu. Sebenarnya percaya baik gitu. Jadi mampu dan kan mereka sudah istilahnya sudah modern dan sudah menjadi, otomatis pemahamannya itu tentang Trisanggil dan Panji Sembah itu sudah lebih pengalaman demikian, karena mereka juga sudah menguasai yang namanya londang-londang, berbagai macam londang dan weda-weda itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat yang sampaikan. Kurang lebihnya yang mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dan yang mohon maaf apabila salah kata dengan tulisan. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Gus yang sudah memberikan pencerahan tentang pengertian Trisanggil, tentang kenapa
Trisandi itu kita lakukan 3 kali sehari, dan sikap-sikap dari Trisandi mulai dari asana sampai ke Pancasila. Mungkin umat sedharma mungkin cukup sekian dari Dharma Tunggal kami. Kami memohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucap. Yang pribadi mengakhiri dengan para Santi. Om Santi Santi.